Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Detik Plus, channel yang akan memberikan info-info terbaru, terhangat, dan yang lagi viral saat ini. Di video kali ini, saya tengah berada di Horsepower Tambusai bersama Coach Aldo, benar ya? Ya. Coach Aldo ini merupakan founder sekaligus owner dari Horsepower Tambusai yang ada di Jalan Tuanku Tambusai. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara tonton video ini sampai habis, subscribe, dan share ke teman-teman Sobat Detik Plus yang lain. Baik, di kesempatan kali ini kita akan berbincang santai bersama Coach Aldo mengenai sejarah dan juga mengenali olahraga-olahraga sunnah yang disediakan di tempat objek wisata Horsepower Tambusai ini. Sebelum itu, perkenalkan Coach Aldo, saya Gusti Fikri dari channel Detik Plus. Silakan Coach Aldo perkenalkan diri, kemudian cerita sejarah ini, kemudian lokasi di mana. Silakan Coach Aldo. Oke, terima kasih. Jazakallah khair atas kunjungannya ke sini. Ya. Saya Coach Aldo, kebetulan Ketua Pordasi Kota Pekanbaru. Baik. Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia untuk wilayah Kota Pekanbaru. Alhamdulillah kami menyerusi untuk olahraga sunnah ini dimulai dari tahun 2014 itu udah di sini atau 2014 belum. Kita waktu itu di wisata dakwah Okura. Wisata dakwah Okura. Oh, berarti sebelum ini ada objek yang lama itu wisata dakwah Okura. Okay. Wisata dakwah Okura ini adalah wisata yang berbasis dari pondok pesantren. Pondok pesantren. Makanya itu sifatnya edukasi dan pendidikan. Oke, baik. Tetapi kalau di Horsepower itu kita go public ya, kita berada di tengah kota, dan insya Allah nanti Horsepower-nya akan berada di kota-kota seluruh Indonesia. Jadi di mana kota-kota besar seluruh Indonesia, kalau nggak ada Horsepower, ya nggak gaul lah. Nah, kurang lebih begitu. Ngomong-ngomong Horsepower, dalam lingkup Horsepower ini isinya ada olahraga seperti apa saja, itu penjelasannya boleh? Ya, untuk pertama kami pindah ke Horsepower ini dari awal tahun ini. Kemudian sebenarnya sport ini diperuntukkan untuk para atlet, untuk mempersiapkan kejurnas, PON gitu. Tapi karena memang kita ini adalah atlet spesial, yaitu atlet yang olahraganya itu memiliki dua nyawa, nyawa atletnya dan nyawa kudanya. Oh ya, benar. Maka ketika kita berlatih di sini, tentu orang akan melihat dan orang akan datang. Makanya akhirnya dari situ ini menjadi objek wisata. Objek wisata, benar. Jadi ketika berangkat dari olahraga, kemudian karena ini menyangkut dengan kuda, jadi orang pada lihat dan datang. Maka kami akhirnya menerima tamu-tamu untuk berkunjung dan menjadikan ini bagian dari destinasi wisata baru. Iya. Gitu. Dan olahraga yang ada di sini lengkap. Kita kebetulan untuk olahraga fokus kita, brand besar kita adalah di kudanya. Oh. Karena olahraga berkuda ini yang terlengkap di Indonesia dan pertama itu hanya kita. Horsepower Tambusai. Kalau di Jakarta atau di provinsi besar lainnya, itu rata-rata olahraganya ya kalau berkudanya jumping ya jumping saja. Berarti ada jenis-jenis olahraganya ya? Kayak cabang-cabang olahraga. Oh, cabang olahraganya, benar. Tapi di atas kuda. Ada olahraga pacu, kalau stable di Indonesia ya pacu saja. Ada yang berkuda memanah, saja. Tetapi beda dengan Horsepower. Horsepower ini lengkap. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ketangkasan di atas kuda itu ada di sini. Berkuda memanah ada, berkuda jumping ada, berkuda endurance ada, berkuda cross country ada, kemudian berkuda pedang, tombak, memanah, itu semua lengkap di sini. Nah, makanya kami katakan Horsepower. Jadi kekuatan berkuda semua ada di sini. Ini unik dan mimpi kami Horsepower ini ada di setiap provinsi. Insya Allah. Nah, insya Allah. Jadi ngomong soal olahraga berkuda, yang saya tahu nih, olahraga berkuda ini kan termasuk dalam olahraga sunnah. Betul. Benar ya? Betul. Selain dari olahraga berkuda saja, ada olahraga sunnah apa saja sebenarnya yang sebenarnya harus kita pelajari? Ya, sebenarnya olahraga sunnah itu yang tentu kita merujuk kepada dalil-dalil ya. Seperti lari itu termasuk sunnah. Karena Nabi melakukan olahraga lari itu bersama istrinya. Kemudian berenang juga masuk, karena kan ajarilah anakmu, yang sering kita masyhur, yang sering kita dengar adalah ajari anakmu berkuda, memanah, berenang. Jadi berkuda sunnah, memanah sunnah, kemudian berenang sunnah ya, berkuda, memanah, berenang itu sunnah. Maraton tadi sunnah. Kemudian Rasulullah SAW bersama sahabat itu selalu kumpul-kumpul. Kalau kita itu mungkin main catur ya kalau kumpul, atau main domino ya kalau di negara kita. Kalau di negara zaman sahabat, negara-negara kesatria ini, mereka berkumpul itu mereka bertarung main gulat.
Bergulat. Bergulat. Nah, itu kayak kita mungkin main siapa yang menang, siapa yang kalah. Gitu, Kalau mereka, ya. yuk kita latihan, mereka banting-bantingan. Siapa yang terkuat, seperti sahabat Ali adalah sahabat yang mudanya itu bersama Nabi dan para sahabat. Karena Ali ini paling muda ketika kumpul. Ali melihat kehebatan sahabat-sahabat yang lain, kemudian Ali terus tumbuh, kemudian Ali jadi pegulat yang hebat, yang tak terkalahkan. Nah, Makanya itu disebut sebagai singa. keluarga sunnah. Dan Ali ya sebagai singa. sebagai singa. Singa apa? Singa padang apa? Singa padang pasir. Singa padang pasir. Iya. Nah, Ali ini memang pemuda yang sangat kuat, yang tidak pernah terkalahkan. Ketika dengar ada orang hebat gulat, dia akan datangi dan dia akan menantang, kemudian dia akan menaklukkan. Jadi tadi maraton, berkuda, memanah, berenang, kemudian gulat. Gitu. Insya Allah semua olahraga itu ada di sini. Insya Allah ya. Dan kebetulan kita ada cabang olahraga nasional yang baru yang sudah disahkan oleh KONI, namanya Modern Pentathlon. Modern Pentathlon. Modern Pentathlon ini adalah 5 atlet yang harus mengerjakan 5 cabang olahraga. Satu atlet harus mengerjakan 5 cabang. 5 cabang olahraga di antaranya berkuda, anggar, maraton, berenang, dan menembak. Makanya disebut modern. Sebenarnya menembak ini kalau ditradisionalkan memanah. Nah, tetapi karena dia modern pentathlon dan ini menjadi olahraga olimpiade, dan sekarang alhamdulillah pembentukan kepengurusan modern pentathlon Indonesia adalah olahraga PON dan olahraga olimpiade, dan itu di Indonesia baru 2, DKI sama Bali. Dan Riau yang ketiga. Nah, insya Allah tempat latihannya akan dipusatkan di horsepower. Jadi menambah lagi khazanah untuk olahraga di horsepower ini. Ya. Nah, jadi makin seru. Jadi berarti selain memang ini jadi pusat untuk para atlet, dan juga para wisatawan boleh berkunjung dan mencoba mengendarai bahkan memanah di sini ya. Untuk kegiatan dari pengunjung itu ada batas usiakah boleh mencoba mengendarai atau gimana? Oh, kalau pengunjung sebenarnya bebas, sampai bayi juga ada, dipegangin tentunya, dipangku gitu. Jadi tidak terbatas, karena ini semua juga edukasi ya. Jadi kita harus mengajak. Saat ini untuk hiburan itu ya cobalah kita pilihlah hiburan yang tentunya bermanfaat dan bernilai pahala. Karena ini olahraga sunnah. Nah ngomong soal manfaat berkuda, boleh Coach Aldo kita kasih tahu teman-teman sobat Detik Plus. Manfaat berkuda ini banyak sekali. Pertama kan berangkat dari dalil lagi bahwa di Al-Quran Allah bersumpah demi kuda. Wal 'adiyati dabha. Allah bersumpah demi kuda perang. Kemudian di surat lain, di surat Al-Anfal ayat 60, Allah suruh wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Kata Allah, siapkan olehmu kekuatan apa saja, yaitu dengan kekuatan berkuda. Detail Allah jelaskan tentang kuda. Kemudian di ayat lain itu Allah menyebut tentang hewan ternak, tetapi Allah tidak masukkan hewan ternak di dalam kuda. Allah sebutkan perhiasan dunia ini istri, kemudian anak, kemudian peternakan, ya ladang pertanian dan sebagainya. Kemudian peternakan tadi itu tidak dimasukkan, ternyata Allah sebutkan lagi kuda-kuda. Jadi terpisah. Artinya spesial gitu. Jadi berangkat dari dalil yang jelas itu bahwa kuda ini spesial banget. Pasti kalau digali akan ketemu manfaat yang banyak. Nah, manfaat kuda ini setelah kami coba gali, praktekkan, tentu menyehatkan dan bugar luar biasa. Tapi ini pengalaman pribadi ketika kita merasa sehat dengan kuda. Tetapi ternyata orang-orang London itu mereka sudah meneliti. Jadi mereka itu sudah meneliti dan sudah banyak penelitian yang sudah mereka buktikan manfaat dari berkuda ini, termasuk akhirnya mereka menyimpulkan bahwa dengan berkuda ini tidak ada penyakit yang tidak sembuh. Masya Allah. Bahkan anak-anak autis itu kalau berkuda itu 4 kali lipat lebih baik daripada terapi dengan lumba-lumba. Benar-benar. Lumba-lumba memang terapi buat autis, tapi di kuda itu 4 kali lipat lebih hebat. Dan laki-laki yang berkuda itu 8 kali lipat dari laki-laki yang tidak berkuda kekuatannya. Kekuatan jasmani, fisik. Itu makanya kalau mau jadi laki-laki kuat, berkuda. Siap. Itu Sobat Detik Plus. Terima kasih Ko Aldo. Jadi Sobat Detik Plus ternyata benar-benar sangat, mungkin kalau dikaji lagi banyak sekali. Butuh waktu yang banyak sekali ya untuk kita seperti berkuda tadi menyehatkan kaki, kuda-kuda karena badan seluruhnya, kemudian memanah itu menyehatkan tangan kita jadi kuat tangan kita jadi kuat dan bisa fokus, kemudian berenang itu menyehatkan nafas. Ketika nafas kita kuat, kaki kita kuat, tangan kita kuat, apalagi yang kita perlukan. Kekuatannya semua sudah ada di situ. Maka ini menjadi sunnah.
Karena Nabi mau kita ini di atas kekuatan yang solid gitu. Gitu. Baik, Sobat Detik Plus, itu tadi mengenai bagaimana manfaat kita berolahraga, belajar dan mengenali olahraga sunnah, terutama di objek wisata ini di Horsepower Tambusai. Jadi buat Sobat Detik Plus dimanapun Anda berada, yang kemungkinan sekarang berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, jangan lewatkan, datangi, dan cobalah untuk berkuda di Horsepower Tambusai. Ya, Coach ya? Ya. Nah, mungkin itu dulu. Terima kasih banyak Coach Aldo atas waktunya. Saya sangat-sangat berterima kasih. Sama-sama. Mungkin nanti bolehlah saya mencobanya. Ya, harus Siap. naik. Oke, terima kasih Sobat Detik Plus atas perhatiannya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share video ini agar Sobat-Sobat Detik Plus yang lain dapat menonton dan mendapatkan informasi yang sama. Terima kasih sekali lagi Coach Aldo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata, kapal atau Rumah Sakit Apung Musa Waluya II ini datang dari Surabaya dan memakan waktu selama 17 hari dari Surabaya untuk sampai ke kota Pekanbaru. Dan kabarnya, Rumah Sakit Nusa Waluya II yang dikelola oleh tim dari Dr. Ser ini direncanakan akan